Poin pemberat pimpinan Al Zaitun akhirnya dipolisikan. Ajarannya menyimpang, dugaan penganiayaan. Aksi protes yang dilakukan oleh para anggota Forum Persaudaraan Islam atau FPI di depan kantor Kementerian Agama atau Kemenak pada Senin 26 Juni 2023 kemarin dilakukan untuk menuntut gerakan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pondok pesantren Al Zaitun yang dianggap meresahkan warga. Keberadaan Ponpes Al Zaitun ini dianggap berbahaya karena ajaran yang diberikan kepada santri-santrinya diduga merupakan ajaran sesat. Beberapa kali, sang pimpinan, Panji Gumilang, menyampaikan beberapa pernyataan kontroversi termasuk hal-hal yang bertentangan dengan syariah dan kaidah Islam. Hal ini yang membuat masyarakat memprotes Panji Gumilang untuk segera diturunkan dari jabatannya sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun. Keresahan yang juga dialami para petinggi organisasi dan simpatisan Islam berujung dengan laporan ke pihak berwajib untuk segera menindaklanjuti kegiatan pengajaran di Al Zaitun. Laporan yang sudah diterima oleh Barreskrim Polri pun bermacam-macam. Ada beberapa poin pemberat yang akhirnya membuat pihak Polri berjanji akan segera menindaklanjuti laporan atas Ponpes Al Zaitun tersebut. Lalu, apa saja poin-poin tersebut? Simak inilah selengkapnya. Pertama, dugaan penistaan agama. Poin pertama yang membuat protes warga atas Ponpes Al Zaitun ini adalah dugaan penistaan agama. Pasalnya, beberapa kali Panji Gumilang sempat ngoceh soal syariah dan sejarah agama Islam termasuk mempertanyakan soal kebenaran Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini atau bukan. Hal tersebut jelas menentang semua kaidah Islam karena dianggap meragukan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, laporan pun segera dilayangkan ke Barreskrim Mabes Polri untuk segera diproses. Ex-Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto pun membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan tersebut dan berjanji akan segera menindaklanjutinya. Iya, kami sudah menerima laporan atas aktivitas pondok pesantren Al Zaitun yang diduga melakukan penistaan agama. Nanti kami akan tangani dari sana dan ditindaklanjuti, ungkap Agus dalam keterangannya pada Minggu 25 Juni 2023 kemarin. Kedua, penyesatan dalam pengajaran. Polemik Al Zaitun ini pun semakin menjadi-jadi setelah Panji Gumilang mengungkap beberapa ajaran yang diajarkan kepada para santri Al Zaitun. Di antaranya memperbolehkan perempuan dan laki-laki sholat dalam satu syaf yang sama, dan wanita diperbolehkan mengumandangkan azan. Bahkan, Panji Gumilang mengajarkan nyanyian-nyanyian Yahudi kepada para santri. Atas hal tersebut, gelombang protes pun semakin menyeruak di masyarakat karena penyesatan agama di Al Zaitun ini jelas menentang ajaran Islam dan memprihatinkan. Ketiga, dugaan penganiayaan. Catatan buruk pun juga dimiliki Al Zaitun. Pada tahun 2012, pegawai Al Zaitun mengaku sempat mengalami penganiayaan dan melapor ke polisi. Tetapi hal ini nampaknya sia-sia karena pihak pimpinan Al Zaitun seolah tidak peduli. Hal inilah yang akhirnya menjadi poin pemberat Al Zaitun untuk dipolisikan. Isu soal penganiayaan di dalam pesantren ini pun dibenarkan Ketua Tim Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat oleh Firdaus Syam. Firdaus pun menduga adanya beberapa tindakan pidana yang telah terjadi. Ada dugaan berbagai pidana, ada kekerasan, kemudian tindakan-tindakan pemaksaan dan sebagainya. Saya kira ini banyak laporannya ya, ujar Firdaus. Hingga kini proses hukum untuk Al Zaitun masih akan berlanjut. Barreskrim Mabes Polri berjanji akan menangani kasus ini dengan memanggil pihak Kemenak, MUI, serta pimpinan Al Zaitun agar masalah dapat segera teratasi.